Saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Bunda Maria. Tercatat dalam Injil Lukas, Maria adalah seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Tinggal di kota Nazaret di daerah Galilea. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat Ad Jesum per Mariam, yang artinya menuju Yesus melalui Bunda Maria. Hal ini tidak hanya sesuai saat ini sewaktu bulan Mei, bulan Maria. Tapi sejak awal saat Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel. Seperti dapat kita baca dari Injil Lukas berikut ini. Dari Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Karena ketaatan Bunda Maria, Kristus Sang Sabda dapat menjelma menjadi manusia. Maka melalui Bunda Maria, ia menyampaikan Kristus kepada dunia dan dunia kepada Kristus. Seperti Maria, kita pun diutus setiap kali kita mengikuti Ekaristi Kudus. Diutus untuk menyampaikan atau mewartakan Kristus kepada dunia di sekitar kita. Karena pengalaman kita berjumpa dengan Kristus adalah suatu pengalaman yang diberikan untuk dibagikan. Sebab pengalaman kebersamaan kita dengan Kristus adalah pengalaman yang mendatangkan sukacita dan juga dapat mendatangkan sukacita bagi mereka yang menerima pewartaan kita. Teman-teman, mari kita memberi kegembiraan kepada anggota keluarga, lingkungan ataupun teman, paroki, dan sesama kita yang lain. Bagian bonus, tahukah Anda mengapa bulan Mei dirayakan sebagai bulan Maria? Karena pada bulan Mei di negara-negara 4 musim mengalami musim semi. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Hawa sendiri artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad 13. Namun praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700 dan kemudian menyebar ke seluruh gereja. Juga ada peristiwa pada tahun 1809 Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian pada tanggal 24 Mei, Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception atau Bunda Maria yang dikandung tak bernoda pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like, subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.
Amin.